Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Job PS. Oke teman-teman, kali ini gue balik lagi dan gue mau nge-share nih tutorial bagaimana sih cara memperbaiki HP iPhone ataupun tips tentang HP iPhone ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya nih untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang mau konsultasi atau mau mendapatkan info tentang HP iPhone, bisa langsung nih follow Instagramku yang ada di atas ini. Kalian bisa mendapatkan servis secara gratis. Syarat dan ketentuan itu berlaku ya teman-teman, kecuali penggantian part dan ongkos kirim ke sini. Alamat kita ada di Demak, Jawa Tengah ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman, kali ini gue bakal ngebahas tentang bahayanya Dynamic Island. Dimana Dynamic Island ini adalah jeblosan atau fitur terbarunya atau desain terbarunya dari Apple. Nah, sebelum gue masuk ke bahayanya itu apa, jadi di sini gue bakal ngejelasin tentang Dynamic Island. Jadi Dynamic Island itu yaitu yang ada di iPhone 14 series, khususnya di iPhone 14 Pro dan Pro Max. Untuk iPhone 14 biasa itu belum dapat tompel yang kayak bukan poni ya, tompel Dynamic Island ya teman-teman. Jadi untuk iPhone 14 biasa itu masih menggunakan notch sama kayak iPhone sebelumnya. Bahkan untuk desainnya aja itu hampir mirip sama iPhone 13 ya teman-teman. Jadi cuma kameranya aja dibalik sama size berapa mili gitu digeser sedikit untuk size kameranya. Jadi untuk casing iPhone 13 itu nggak bisa dipasang di iPhone 14. Nah teman-teman, kenapa gue di sini bilang bahayanya Dynamic Island? Jadi Dynamic Island itu seperti ini ya teman-teman, tompel ataupun notch terbarunya dari Apple. Jadi di sini tuh bisa menampilkan notifikasi, bisa menampilkan berbagai macam notifikasi dan lebih kayak efeknya itu lebih fresh gitu loh bagi pengguna iPhone yang sebelumnya itu hanya mendapatkan note atau poni. Teman-teman, jadi di sini gue bakal menjelaskan bahayanya menggunakan Dynamic Island. Kenapa bisa dikatakan bahaya? Kenapa sih? Ini tuh khusus pengguna Android yang kalian install seperti ini ya. Aku tampilkan, aku ada aplikasi Dynamic Island sama yang satunya lagi. Ini tuh mirip-mirip aplikasi ataupun software untuk Dynamic Island. Jadi nanti hasilnya itu kalian bisa masuk Play Store, kalian bisa download dan kalian nanti bisa tahu hasilnya kayak gimana. Nanti aku contohin untuk downloadnya. Jadi di situ nanti keluar kayak note. Sebenarnya itu sih aplikasi sistem ya teman-teman. Kalau untuk Dynamic Island sendiri itu udah gimana ya? Samsung udah mulai duluan di HP Samsungnya itu kayak notifikasi note di atas gitu loh. Jadi ini untuk Xiaomi itu atau Android itu, ini aku praktekin di Xiaomi ya teman-teman. Jadi untuk Android itu ada yang namanya aplikasi di App Store. Jadi kayak gini. Nah, kenapa aku bilang bahaya? Ketika kita install ini ya teman-teman. Jadi ketika kita install, nah setelah kita install, kita buka, ternyata di sini itu mengizinkan untuk membaca notifikasi kita. Kenapa bahayanya? Nah, di sini bahayanya teman-teman. Yang pertama itu kita mengizinkan untuk pihak ketiga atau yang mempunyai aplikasi ini untuk membaca notifikasi kita, entah itu SMS ataupun notif-notif lain seperti WA dan segala macam. Di sini kalau ada notif tentang kita mau transfer atau apa, kan itu bahaya ya teman-teman, karena pihak ketiga yang baca duluan sebelum kita. Nah, untuk yang aku sering pakai ini ya teman-teman, aku udah coba-coba ini selama 1 minggu. Ternyata bukan iPhone, tapi Android gue di sini ternyata ngeblank ya teman-teman, layarnya jadi blank hitam. Jadi sering banget hang dan pastinya banyak banget iklannya ya teman-teman. Pokoknya banyak banget cacatnya lah. Nah, yang aku paling sesalin itu kenapa baru sadar sekarang kalau kita mau transfer atau apa, kan itu biasanya ada e-bankingnya, ada notifnya masuk ke SMS dan segala macam. Itu dibaca mereka dari pihak ketiga. Takutnya ya teman-teman, itu kan ada kode referral tertentu atau yang pribadi sifatnya. Jadi takutnya nanti kalau terjadi yang enggak, karena pihak ketiga juga tahu pas pertama kita install nanti kan ada izinkan notifikasi atau izinkan membaca segala macam itu. Itu teman-teman, yang dimaksud di sini adalah Dynamic Island-nya dari Android teman-teman. Jadi teman-teman bisa menunggu nih aplikasi resminya dari, katanya sih Xiaomi mau ngeluncurin Dynamic Island juga ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja apakah sebagus iPhone ataukah biasa aja kayak gitu. Ya mungkin gitu aja dari gue, Job PS, semoga bermanfaat. Bisa di-sharing juga buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe. Gue Job PS pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.